Dimisalkan gunungan itu diumpamakan dunia jagat bawono itu jadi seperti jadi simbol jagate wayang itu gunungan itu. Hai, I'm Dini. Welcome to my channel. Ngisi suasananya gitu. Berarti terus dijadikan nganu apa suatu kekuatan gaib gitu dan bayangan gitu. So ada cahaya yang datang gitu. Itu bisa digantikan orang. Ini pengembangan juga dijadikan orang banyak gitu. Terus umpamanya sekarang panah saja. Arjuna mau manah si Nirwata Kawasa gitu. Ini dibuka gitu, cek untuk bentuk pentasnya keluar putri banyak, pada begini diumpamakan ini panahnya itu. Keren mendekat sama Nirwata Kawasa itu. Hanya bentuk visual saja itu ya. Untuk kebutuhan pagelaran. Ya, terus jadi pagelarannya kan terus jadi beda, jadi lebih semarak, lebih rame gitu. Dan itu mungkin penontonnya ya ada yang seneng ada yang enggak kan, ya, tapi yang seneng kan terus wah ada gitu. Yang itu sekarang kan sudah banyak yang diangkat semua. Kalau ketoprak humor dulu diangkat humornya gitu kan. Nah ini kalau wayang ini dramanya diangkat juga. Terus makanya ada pentas drayang, drama wayang. Tuh. Terus ada yang dramanya diangkat, terus diangkat tarinya. Nah ya kalau sendra tari itu ya, dia tariannya tuh misalkan sendra tarinya ini menceritakan tentang sejarah ya Pak ya, pakai pakeman negara Kertagama tadi itu. Nah misalkan kita mau menceritakan mau mementaskan sendra tari dengan cerita memakai pakem negara Kertagama. Nah itu tariannya itu apakah bebas dengan tarian baku atau ada tarian ketoprak yang harus dikeluarkan Pak? Itu maksudnya juga untuk mengembangkannya. Soalnya kalau dulu sendra tari itu ya menceritakan bangsa wayang Madya. Wayang Madya itu cerita Bharatayuddha. Setelah Bharatayuddha itu ada cerita-cerita lagi, terus sampai tidak keluar Pandhawa. Nah itu ada cerita lagi, itu diceritakan atau dilakukan dalam wayang. Jadi ya dilakukan dalam wayang, ya wayang kulit, ya wayang orang, itu yang namanya wayang Madya itu. Wayang Maju itu tapi masih ada di kitab Mahabharata yang aslinya itu ada masih? Enggak ada. Enggak ada, itu udah real paku pedalangan. Mahabharata itu kalau aslinya Mahabharata itu cuma sampai Pandhawa gugur itu di tengah padang mau naik ke kayangan mau masuk surga itu yang nama Parwanya surga Parwa. Berarti yang wayang Madya itu udah benar-benar Di bawahnya lagi udah punya pakeman. Makanya itu kan terus saking pinternya orang kita kan terus itu dicari lagi itu keturunannya ini Parikesit. Parikesit itu masih menurunkan lagi Yudhoyono, Yudhoyoko ini sampai dengan diadakan Jayabaya. Iya. Nah, kalau sebenarnya itu bukan Jayabaya, kalau menurut pakem-pakem lain itu namanya Jayapurusa. Kalau di sini sudah Jayabaya, terus sampai Anoman diterjunkan ke situ untuk menyatukan Diwastina sama ini. Itu kan juga sudah dikarang juga. Itu sudah dikarang, sudah ditampilkan, jadikan buku ditulis. Nah, terus ditiru sama orang-orang di bawahnya itu. Oh ini lawan ini lah, itu dijadikan pakemnya itu. Tadi berarti bukan ke Raja Jayabaya itu ya Pak ya. Justru banyak juga yang ngomongnya ke situ, maksudnya turunannya
sampai ke situ gitu nggak loh kan, jauh gitu lah. kan. Ya itu mungkin diambil filosofinya, mungkin diambil filsafahnya, mungkin bahwa orang-orang di Kediri Jayabaya itu masih mempercayai atau masih dihinggapi oleh angan-angannya bahwa dia itu masih ada yang ngayomi gitu. Ya itu juga bagian dari sejarah juga sih. Ya, Ya kan Pak? sejarah perjalanan pementasan ya. Ya enggak pementasan wayang wong tok, tapi juga ada pementasan sindra tari itu. Kebanyakan dulu ceritanya cerita Panji. Banyak Panji dulu. Panji itu juga termasuk yang babat itu ya Pak pakemannya ya, kalau cerita Panji. Ya, Ya. bisa. Yang bukan yang Bisa babat itu soalnya udah ada dulu, terus diceritakan sampai bertahun-tahun, sampai berturun-turun gitu ya kan. Nah itu akhirnya penggarapannya ini kan ya tergantung materi juga gitu. Jadi sekarang kemajuannya seni tari, sekarang sudah bisa bikin sendra tari, bikin wayang wong tapi disendratarikan. Soalnya kalau sendra tari itu banyak tarinya yang diangkat tarian. Itu ceritanya itu malah kadang sekarang nomor 2. Yang penting tariannya itu diangkat. Hanya itu. Dan sendra tari, model sendra tari itu juga ada yang dibuat ceritanya, umpamanya cerita Majapahit gitu. Rajanya ini ditarikan semua. Itu sudah garapan sendra tari. Nah terus sendra tari kalau dipakai oleh yang zaman modern gini terus dijadikan itu penggarapannya musikal, drama musikal apa itu penggarapannya kan juga tadinya sudah ada itu zaman dulu. iya. Seperti sendra tari itu. Sama tarian Jawa itu loh. Kalau sendra tari atau Langendrian itu tariannya masih tarian Jawa ya sama wayang gitu kan. Diangkat lagi tariannya. Kalau sendra tari itu tidak pakai dialog umumnya. Kalau apa tadi yang saya katakan Langendrian itu masih ada tembuang, masih ada dialognya gitu. Nah itu yang digarap anak-anak tari untuk mengangkat tari itu garapan itu. Jadi wayang digarap sendra tari. Kalau aku mau balik ke ini dulu, dalang. Awalnya itu kan dari Widusaka itu ya Pak ya. Ya, kan? Nah, kalau itu ya ada yang menganut itu, ada yang tahu, ada yang enggak. Iya, itu bisa dikatakan ini enggak sih dia pentas monolog sendiri gitu loh, awalnya sebelum dia Ya, yang saya baca sudah masuk dalam pentas Javanika itu, tapi kesini terus tumbuh itu diambil lagi, ditumbuh untuk tumbuh suatu seni lagi. Ada yang tuh umpamanya kayak Surabaya itu ada Markeso dulu ya, Pak Markeso itu tahun kira-kira ya Jakartanya orang-orang itu tahun 49 itu sudah barang, sudah ngamen, itu sendiri. Iya. Nah itu mungkin tumbuhnya itu ya wah kok kayak Javanika itu. Nah, itu ya mungkin tumbuh dari situ atau dia tumbuh di tahun itu, tahu nggak tahu dia ada itu aja. Jadi nggak bisa diurutkan ini mesti niru itu. Wow. 200 sebelum Masehi loh, sampai sekarang kok niru itu ya nggak mungkin loh. Ya belum tentu tahu dia. Nah iya nggak mungkin niru itu. Itu mesti tumbuh, cuman yang tahu terus jadi oh kayak itu. Nah, terus kayak kan tumbuhnya baru itu stand up
Saya gitu. nampunnya itu. Ini begitu, itu kan baru itu, Ah, ah. Warteg kalau baru. Terus kalau saya yang ngelihat, saya pernah ngelihat begitu itu nganu mudha rasane ludruk gitu. Ada ludruk itu yang udah rasa satu orang. Merkesa itu juga begitu, lucon gitu cuman sendiri, dia ngidung nggak pakai gamelan. Orang namanya ngamen sendiri kan nggak mungkin ngamen ngajak temen-temen. Iya. Baju cari duit bayar orang. Bingung. Oke, sudah selesai. Sampai di sini podcast kita tentang ketoprak, pakem-pakem ketoprak, dan tadi juga sudah membahasnya melebar kemana-mana. Saya mau ada buat pengumuman lagi untuk yang ingin tahu lebih banyak tentang cerita-cerita atau lakon-lakon di wayang orang dan ketoprak, bisa lihat caranya di deskripsi di bawah itu. Nanti kita akan kirimkan videonya, kita nggak bisa pasang di YouTube semuanya. Oke, thank you, see you next episode.